Halo guys, Jambean. Kita ketemu lagi di gue sore ini. Masih sama, kita berada di tempat ini yang dulu kita liput waktu gue itu ya. Seperti biasa sore pukul 5 kita jalan-jalan mengitari kampung-kampung Jambean dan sekitarnya. Dan kali ini kita juga masih membawa bekal minuman. Ini air putih. Jadi kalau goes kita minumnya air putih biar sehat. Dan ada yang spesial. Saat ini saya membawa sebuah tas. Nih. Ini berisi sesuatu. Dan ini berat sekitar 2 kilo. Nah, di dalam tas ini nanti akan saya bawa ke desa sebelah sana. Nanti kalau kita akan ketemu dengan penduduk setempat, mungkin saya berhenti sejenak nanti untuk membagikan apa yang ada di dalam tas ini ya. Oke, kita akan segera goes ke sana lewat jalan setapak ini dengan suasana kampung asli. Ini berada di daerah Sukoharjo, di selatannya Serandu. Nah, ini kalau ke sana itu sudah ke pondok ya, Pondok Sukoharjo. Oke ya teman-teman, kita langsung goes, kita atur ke kecepatan 3 saja karena santai. Kita segera memulai menyusuri sungai. Teman-teman kalau sudah menyimak goes yang kemarin, kita akan membahas sandiwara radio tutur tinular. Ya, karena kita kemarin bahasnya belum selesai ya, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol itu lagi tentang sandiwara radio tutur tinular. Bagi teman-teman yang zaman dulu pernah sering menyimak sandiwara tutur tinular pasti apa. Kita lihat dulu, ini bebek yang mandi. Di sana Sungai Sawur. Oke, kita akan melanjutkan cerita-cerita sandiwara radio tutur tinular yang dibintangi oleh Arya Kamandanu. Teman-teman masih ingat pedang yang dimiliki Arya Kamandanu? Ya, itu namanya pedang Naga Puspa. Pedang Naga Puspa Kresna. Kita langsung ke jalan setapak ini. Ya, sebenarnya itu pedang yang dimiliki Arya Kamandanu itu miliknya Mesin dan Pendekar Law dari Mongolia. Dia melarikan diri karena dikejar oleh prajurit sana, dan dia dituduh banyak membunuh prajurit Singasari hingga menjadi pelarian, kemudian dikejar-kejar oleh yang namanya Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Oke, kita jalan-jalan sambil santai. Kalau kita ingat, Dewi Sambi ini mempunyai aji yang sangat luar biasa dahsyatnya, sehingga dia dijuluki pendekar wanita yang paling kejam karena mempunyai senjata andalan, yaitu aji tapak wisa. Suatu saat karena Dewi Sambi ini dendam dengan Mesin karena membunuh suaminya Empu Tong Bajil itu, yang membunuh adalah Arya Kamandanu. Dewi Sambi ini dendam, kemudian berperang melawan Mesin. Dia mengeluarkan aji tapak wisa, dan Mesin ini terkena ajian tapak wisa itu, sehingga di salah satu dada atau punggungnya itu masih membekas tapak tangan yang berwarna hitam. Dan karena ada kutukan dari Resi Wisambudi bahwa Dewi Sambi nanti akan mati
dikutuk mati dengan cara tertancap kayu. Nah, pada waktu itu dia perang melawan Mesin hingga akhirnya dia mati dengan cara tertancap kayu, ya, pohon. Itulah kutukan Resi Wisambodi. Oke, kenapa kok kita jalan tidak naik goes ya teman-teman? Karena di sini saya sambil pegang alat perekam. Jadi kalau menyusuri seperti ini nanti resiko jatuh. Karena tangan saya satu ini pegang stang. Ya, kita tunggu beberapa waktu yang akan datang, nanti kita sudah pakai kamera canggih. Untuk sementara kita pakai HP dulu, nggak apa-apa, yang penting kita bisa goes setiap hari. Oke teman-teman, untuk Sakawuni sendiri, dia itu anaknya Tunjung Biru. Istri Tunjung Biru ini adalah istri dari Banyak Kapuk. Dan Sakawuni ini dulunya adalah orangnya Singasari, kemudian dia memberontak hingga akhirnya bertemu dengan Arya Kamandanu, kemudian menikah. Dia punya ajian yang sangat dahsyat juga, bisa terbang. Ya, inilah suasana sore hari di sawah daerah Sukorjo, di sana Jawa Timur. Ajian yang dimiliki siapa itu? Sakawuni adalah seibi angin, yaitu bisa lenyap, bisa terbang dalam beberapa detik, kemudian sampai di tempat tujuan. Sebentar, kaki saya terkena duri. Oke, saya istirahat dulu sambil minum. Ini minuman yang saya bawa, kita buka. Oke, kita sudah minum. Kita lanjutkan perjalanan kita untuk menyusuri jalan setapak ini. Oh ya, musuhnya Arya Kamandanu ini Ramapati. Dia adalah patih di kerajaan Majapahit. Dia itu licik. Dia itu sebenarnya ingin jadi raja. Kemudian dengan cara-cara yang licik dia ingin menyingkirkan pada waktu itu Raja Jayanegara. Dia menghasut supaya Jayanegara itu pro Ramapati. Kemudian dia menggunakan pemberontakan, akan memberontak. Dia punya pengawal bernama Rabanyak, Rayuyu, Rakangkang, Rabangsa, kemudian menyusul juga Rakuti. Rakuti ini nanti dia dari kalangan Sudra, dari penduduk rakyat jelata, ingin menjadi raja, kemudian ikut Ramapati. Nah, dia di sana juga berambisi menjadi raja, menggantikan Raja Jayanegara, mengadakan pemberontakan. Oleh Patih Gajah Mada, akhirnya pemberontakan Rakuti ini bisa digagalkan. Suatu saat nanti Arya Kamandanu ini menyatakan berhenti dari panglima perang. Dia bertapa bersama anak laki-lakinya yang bernama Jambunada. Jambunada ini anaknya Sakawuni dengan Arya Kamandanu. Oke, kita akan goes. Sip.
Nah, jambu nada ini anak Arya Kamandanu, tapi dia punya kelainan kulitnya. Ya, dia bersisik seperti ular. Ya, mungkin karena pengaruh pedang naga puspa yang dimiliki oleh Arya Kamandanu itu. Hingga suatu saat nanti pedang naga puspa itu ditancapkan pada sebuah batu dan tidak ada seorang pun yang mampu menjabut pedang tersebut. Ya, menjadi rebutan. Banyak orang yang mencari Arya Kamandanu hanya ingin menjabut pedang itu. Hingga suatu saat Sakawuni meninggal karena hamil anaknya yang kedua. Arya Kamandanu dan Jambu Nada bertapa. Hingga akhirnya suatu saat ada mesin yang masih hidup. Nah, dia diselamatkan oleh tabib bernama Tabib Wong. Dia diajari cara menyembuhkan obat dengan berbagai ramuan tradisional hingga menjadi tabib. Dia menyembuhkan dermawan, banyak orang yang disembuhkan, tidak mencari keuntungan. Nah, dia bersama Tabib Wong melayani orang-orang dengan naik kereta yang dikemudikan oleh siapa ya? Saya lupa. Coba teman-teman komen-komen. Ya. Saya lupa. Tadi hampir ingat. Ya, dia berubah menjadi nama menjadi Nyai Paricara untuk menghilangkan jejak bahwa dia adalah orang Mongolia yang bernama Mesin. Nah, saya ingat tukang kusirnya itu bernama Bapak Wali Kadep. Nah, Bapak Wali Kadep ini setia menemani Mesin kemanapun dia pergi dengan naik kereta kuda. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di desa terpencil. Kita akan mampir ke sana, ke rumah itu. Kita ketemu orang di sana. Nanti kita membagi parsel yang kita bawa ini. Dan kita nggak boleh tahu, teman-teman nggak boleh tahu isi parsel ini. Pokoknya ada sesuatu yang bisa saya bagikan, berbagi berkat. Nah, kita akan menuju ke sana. Karena tiap hari saya lewat sini, ketemu dengan mbah-mbah yang ada di sini, saya ngajak ngobrol. Kita berhenti, tapi kok kayaknya tutup. Ya, di sini sepi, mari kita coba mendatangi. Ini rumahnya, Mbah. Oh, ada di rumah. Kula nuwun. Kula, Mbah. Nah, kula sing pit-pitan nika. Tek tutupan kula kinten tindak pundi? Boten ten griya. Nggih. Enggak ten griya. Mriki mawon kula sumuk. Lah napa to? Mboten napa-napa, mampir dolan leren teng mriki. Enggak ten griya. Mriki mawon. Sedilo mawon. Dadi napa, Mas? Gle, enten paket sithik. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Niki Mbah sinten namine? Panikem. Mbah Panikem.
Kita buka dulu parselnya. Tapi nanti nggak saya perlihatkan ke umum. Lenggah mriki, Mbah. Kok jangan cak mbok kapak nih Mas. Mbok potong nang arepan. Boten niki mboten dipoto ning disoting. Kok jangan iki mbok soteng. Nggih niki jenengan anu asli gadis desa teng mriki mboten napa-napa. Tak salin sira Mas. Ampun, mboten sah. Lenggah mriki mun sedelo. Enggak. Ya, ternyata Mbah ini malu-malu karena pakai pakaian biasa. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah, ini Mbahnya sudah salin. Sekedap mawon mboten napa-napa Mbah, kula mengke ndang Ya manuk. anu lanjut nyeleh pit-pitan. Nah, ini Mbahnya sudah salin enggak mriki. Enggak, enggak. Ngobrol sore. Nggih Mas, Mas. Mumpung terang, mumpung mboten Jawa to, Mbah. Heeh. Lah niki enten sithik damel lawuh. Napa Mas? Pokoke ditampi mawon. Nah, kita keluarkan. Kita tidak tahu ini isinya apa dan kita serahkan ke Mbah Pani ya mau. Panikem. Panikem. Matur nuwun. Ampun dibuka ya, Mbah. Tak buka. Nggih. Minggat ya Mas. Sing namine cep niku to. Nggih. Kula tak mriko rek, Mbah ya. Nggih. Oke, teman-teman, kita masih punya satu paket. Kita serahkan ke rumah sebelahnya. Ini rumahnya terpencil. Jadi hanya ada 2 rumah yang di tepi sungai ini. Ya, Mbah Panikem ini sendirian dan Mbah di sebelahnya ini juga sendirian. Mereka bersaudara. Kita serahkan dulu. Kula nuwun. Mbah. Nah, ini Mbah sithik paket kangge jenengan. Ya, rumahnya gelap. Nah, ini sudah nyala lampunya. Nih, kangge jenengan. Oke ya, ini Mbah ini malu, jadi tidak mau disyuting. Oke, kita kembali ke sana. Di sini banyak batu dan asik banget. Ini di sekitar sungai. Kita sudah melakukan perjalanan menyusuri sungai, sudah ketemu dengan Mbah Panikem. Nggih. Kita saatnya lanjut ke Jambian lagi untuk goes, biar kita berkeringat. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Kita ketemu lagi besok di goes yang lain. Dan jangan lupa tetap setia terus di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.